Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Jepang menginisiasi pembentukan Federasi Asia Timur. Jadi AFC nanti akan terbagi dua, Asia Barat dan Asia Timur. Asia Barat dihuni oleh negara-negara Teluk, ya, sultan-sultannya minyak yang saat ini seenaknya bisa mengatur eh, wasit ya pertandingan. Jadi salah satunya Indonesia menjadi korban ya. Jadi itu sudah berlalu. Jadi Jepang ini menginisiasi untuk pembentukan negara Asia Timur. Jadi salah satunya Indonesia, mungkin ada 35 negara yang setuju pembentukan itu dan akan segera bergabung. Jadi saat ini kembali saya mereaksi channel YouTube YL Real ya. Coba kita saksikan bersama. 行動していたそうです。高山さんご自身のDalam waktu dekat, Jepang bersama Korea Selatan dan para petinggi federasi dari negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara akan mengadakan pertemuan darurat tertutup. Pertemuan ini disebut sebagai langkah strategis paling berani sepanjang sejarah sepak bola modern Asia. Pertemuan ini bukan sekadar diskusi biasa, tetapi sebuah upaya menyelamatkan harga diri dan kehormatan sepak bola Asia yang selama puluhan tahun dikendalikan oleh sistem busuk, manipulatif, dan korup dari dalam tubuh AFC. Besar kemungkinan dari pertemuan tersebut akan ada gelombang besar negara-negara yang keluar dari AFC. Jepang, Korea Selatan, Indonesia, Australia, China, Vietnam, bahkan beberapa negara Timur dan Pasifik lainnya, kini mulai menyadari bahwa AFC sudah bukan lagi untuk memajukan sepak bola Asia, melainkan menjadi panggung politik dua negara kaya di kawasan Teluk, yang membeli kehormatan, membeli pengaruh, dan membeli kemenangan dengan uang minyak mereka. Berita ini langsung mengguncang dunia. Sejumlah media besar dari Eropa dan Amerika Serikat menyoroti kepemimpinan Presiden AFC saat ini sebagai sesuatu yang amat memalukan. Ia dinilai tidak layak lagi memimpin federasi sebesar AFC. Kritik keras semakin membesar ketika fakta-fakta baru muncul ke permukaan, bahwa keputusan-keputusan penting dalam tubuh AFC, mulai dari penentuan tuan rumah, penjadwalan pertandingan, hingga distribusi sponsor dan jabatan strategis, semua diarahkan untuk menguntungkan Arab Saudi dan Qatar. Puncak dari gelombang kemarahan itu terjadi ketika AFC secara sepihak menunjuk Arab Saudi dan Qatar di tuan rumah di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Keputusan yang sangat tidak masuk akal. Semua sudah dirancang rapi. Jadwal pertanding dibuat timpang, menguntungkan dua negara itu dan merugikan banyak peserta lain. Dan hasil akhirnya pun berjalan seperti skenario. Qatar dan Arab Saudi berhasil lolos ke Piala Dunia, persis seperti yang diinginkan AFC. Menurut sejumlah media luar, jika hasilnya akan seperti itu, mengapa tidak sejak awal saja menjatuhkan sanksi kepada seluruh negara pesaing Qatar dan Arab Saudi di ronde keempat? Untuk apa berpura-pura berkompetisi jika akhirnya dua negara itu tetap akan diloloskan? Para jurnalis menulis dengan sarkasme, sebaiknya AFC langsung menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai juara tanpa pertandingan. Tidak perlu lagi berbicara soal sportivitas atau nilai fair play, karena faktanya semua sudah diatur jauh sebelum bola digulirkan di lapangan. Jepang, yang selama ini dikenal sebagai negara dengan tradisi sepak bola tertua dan paling dihormati di Asia, kini benar-benar merasa muak. Selama puluhan tahun, Jepang terus menjadi korban sistem yang manipulatif. Tak hanya Jepang, Indonesia yang kini mulai naik level di pentas Asia juga terus digempur oleh ketidakadilan. Setiap kali Indonesia menunjukkan peningkatan, selalu saja ada tangan-tangan gelap yang memotong langkah itu. Dan kini, Jepang memutuskan cukup sudah. Jepang bersama Korea Selatan, Australia, dan sejumlah negara Asia Timur serta Asia Tenggara lainnya bersepakat untuk keluar dari AFC dan membentuk konfederasi tandingan yang berpusat di kawasan Asia Timur. Ini bukan keputusan kecil. Ini adalah langkah monumental yang akan mengubah peta sepak bola Asia untuk selamanya. Langkah Jepang ini disambut dengan serius oleh banyak negara, termasuk Indonesia, yang kini dikabarkan telah berkoordinasi dengan Irak untuk keluar dari AFC. Gerakan ini bukan sekadar bentuk kekecewaan biasa. Ini adalah bentuk perlawanan moral dan keadilan. Ini adalah pemberontakan terhadap sistem busuk yang telah mencemari dunia sepak bola Asia selama puluhan tahun. Sebuah sinyal kuat bahwa pergeseran kekuasaan besar sedang terjadi di tubuh sepak bola dunia. Media Irak bahkan melaporkan bahwa Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang telah menyerukan pertemuan darurat dengan beberapa federasi nasional.
termasuk Korea, Irak, Australia, dan Indonesia. Tak lama setelah itu, China dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand dikabarkan akan menyusul. Tujuannya jelas, membangun poros kekuatan sepak bola Asia yang baru, yang tidak lagi tunduk di bawah bayang-bayang politik uang dan dominasi dua negara kaya di Teluk. Dalam laporan itu juga disebutkan, Presiden Federasi Jepang menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi AFC saat ini. Menurutnya, AFC telah jauh melenceng dari prinsip fair play dan keadilan kompetitif. Ia menegaskan bahwa AFC bukan lagi lembaga olahraga. Ini sudah menjadi alat kekuasaan dua negara kaya yang membeli kehormatan dan keadilan dengan uang minyak mereka. Ini bukan lagi sepak bola Asia. Ini sudah menjadi komedi global. Korea Selatan juga melontarkan kritik keras. Dalam pernyataan resminya, Federasi Korea menilai bahwa dominasi Qatar dan Arab Saudi telah merusak tatanan profesional sepak bola di Asia. Semua keputusan strategis, dari penunjukan tuan rumah, penjadwalan pertandingan, sampai urusan distribusi sponsor, kini dikuasai oleh jejaring kekuasaan Timur Tengah. Indonesia pun tak luput dari korban. Dalam perjalanan panjang menuju kualifikasi Piala Dunia, dari ronde ketiga hingga ronde keempat, Indonesia berulang kali menjadi sasaran ketidakadilan. Wasit berat sebelah, penjadwalan yang timpang, hingga perlakuan tuan rumah yang buruk, semuanya terjadi berulang kali. Yang paling menyakitkan adalah ketika ribuan supporter Indonesia yang sudah membeli tiket sah untuk menyaksikan laga melawan Arab Saudi, justru dilarang masuk stadion. Banyak yang bahkan mendapat perlakuan kasar dari aparat setempat. Indonesia bukan hanya dilumpuhkan di lapangan, tetapi juga diserang dari sisi psikologis, baik terhadap pemain maupun pendukung. Indonesia telah mengirimkan protes berkali-kali ke AFC, tetapi semuanya diabaikan. Sebaliknya, ketika Indonesia melakukan sedikit kesalahan, sanksi langsung dijatuhkan. Pemindahan tuan rumah, hukuman administratif, hingga denda, semuanya diterapkan secara tegas jika Indonesia yang melanggar, namun selalu lunak jika pelanggar berasal dari kawasan Teluk. Kecurigaan terhadap sistem ini semakin menguat ketika laga Indonesia melawan Arab Saudi dipimpin oleh wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ali. Sebelum laga dimulai, publik Indonesia sudah cemas. Ribuan komentar membanjiri akun media sosial sang wasit. Tapi menariknya, hampir seluruh komentar itu bukan berisi permintaan agar berpihak pada Indonesia, melainkan hanya satu harapan sederhana, pimpinlah pertandingan ini dengan adil. Dan pada hari pertandingan, hal tak terduga terjadi. Ahmed Al-Ali memimpin laga dengan sangat profesional, tidak memihak, tidak goyah. Ia tegas namun adil. Bahkan setelah pertandingan, ia mendapat penghargaan dari Federasi Wasit Kuwait karena keberaniannya menjaga integritas dalam pertandingan yang penuh tekanan politik. Namun, justru setelah laga itu, kejanggalan baru muncul. Bukan dari wasit, tetapi dari internal Indonesia sendiri. Pelatih Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong secara tiba-tiba justru menimbulkan banyak pertanyaan. Publik masih mengingat betul, di bawah Shin Tae-yong, Indonesia tampil luar biasa. Di ronde ketiga, Indonesia bahkan sempat mengalahkan Arab Saudi 2 gol tanpa balas. Saat itu, asisten pelatih Shin Tae-yong mengatakan, target tim adalah lolos langsung ke Piala Dunia tanpa harus melalui ronde keempat. Namun tiba-tiba, di tengah tren positif itu, PSSI mengganti pelatih. Dan yang lebih mencengangkan, pelatih pengganti bukanlah sosok dengan rekam jejak baik. Patrick Kluivert dikenal sering gagal di klub atau tim yang ia latih, dan bahkan memiliki catatan buruk terkait gaya hidupnya di luar lapangan. Dan sejak itulah bencana dimulai. Dalam laga melawan Arab Saudi, Patrick Kluivert merombak formasi secara aneh, menyingkirkan pemain inti, dan menurunkan pemain-pemain cadangan yang tidak siap. Publik menilai formasi yang digunakan saat itu seperti dibuat untuk memastikan Indonesia kalah. Di tengah situasi itu, muncul dugaan besar bahwa kekalahan Indonesia bukan karena kekuatan Arab Saudi, tetapi karena sabotase dari dalam. Banyak yang percaya ada permainan di balik layar, sebuah rekayasa agar Arab Saudi bisa lolos dengan mudah, karena mereka adalah sponsor utama ajang besar FIFA. Dan disinilah semua titik masalah bermuara, sistem AFC yang sudah terlalu busuk. Federasi ini telah berubah menjadi mesin politik uang, bukan lagi penjaga integritas olahraga. Akibatnya, banyak negara yang mulai kehilangan kepercayaan. Jepang menjadi yang paling vokal memimpin perlawanan. Federasi Jepang kini membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara-negara yang ingin keluar dari AFC. Mereka sedang membangun fondasi pembentukan konfederasi baru yang berpusat di Asia Timur,
yang kelak akan meminta pengakuan resmi dari FIFA. Jika rencana ini berhasil, maka AFC akan terpecah dua. Asia Barat yang dikuasai negara Teluk, dan Asia Timur yang akan menjadi poros baru kekuatan sepak bola bersih, adil, dan profesional. Secara kualitas, sepak bola Asia Barat sejatinya tidak lebih unggul dari Asia Timur maupun Asia Tenggara. Negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand memiliki kualitas teknik, kecepatan, dan kreativitas yang bahkan lebih tinggi dibanding tim-tim dari Teluk. Namun mereka selalu gagal lolos ke turnamen besar, bukan karena lemah, tetapi karena dijegal sistem. Selama ini, AFC lebih mengutamakan negara Teluk agar slot ke Piala Dunia tetap diisi oleh mereka. Semakin banyak negara Teluk yang lolos, semakin besar pula arus uang yang mengalir ke dalam tubuh AFC. Jepang dan Korea Selatan melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera diakhiri. Mereka yakin, jika Asia Timur, Asia Tenggara, dan Pasifik bersatu, maka mereka bisa membangun konfederasi baru yang jauh lebih sehat. AFC selama ini terlalu besar dan tidak mampu mengelola semua wilayah secara adil. Fokus mereka hanya di Asia Barat. Negara-negara Timur dan Tenggara hanya dianggap pelengkap. Maka, gagasan memecah AFC menjadi dua bagian, Barat dan Timur, kini menjadi pembahasan serius. Negara-negara Teluk boleh kaya dengan minyak, tapi Asia Timur kaya dengan martabat, etika, dan semangat juang. Jepang dan Korea kini siap menjadi jembatan kekuatan besar itu, mengajak Indonesia, Vietnam, Thailand, Australia, China, dan negara-negara Pasifik untuk membentuk konfederasi tandingan AFC. Media internasional pun memberi pengamatannya. Mereka mengatakan, jika AFC benar-benar bersih dan netral, seharusnya negara-negara Asia Tenggara memiliki peluang yang sama untuk lolos ke Piala Asia maupun Piala Dunia. Tapi kenyataannya, selama puluhan tahun, tidak ada satupun negara Asia Tenggara yang bisa menembus level tertinggi. Andai saja keadilan ditegakkan, mungkin sepak bola Asia akan menjadi kekuatan besar di dunia. Karena dari sisi teknik, kecepatan, dan kreativitas, tim-tim Asia Timur dan Tenggara jauh lebih menarik dibandingkan gaya bermain lambat khas negara Teluk. Dan kini, sejarah akan berubah. Jepang dan Korea Selatan telah membuka jalan. Pertemuan darurat untuk pembentukan konfederasi baru tinggal menunggu waktu. Ketika FIFA memberikan pengakuan resmi nanti, maka sejarah akan mencatat bahwa poros kekuatan sepak bola dunia bergeser ke timur, ke wilayah di mana keadilan, profesionalitas, dan semangat sejati olahraga kembali hidup. AFC, yang selama ini dikendalikan oleh politik uang, akan kehilangan taringnya. Dan Asia Timur, dengan Jepang sebagai pelopornya, akan menjadi simbol lahirnya era baru sepak bola Asia. Bersih, adil, dan bebas. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.